Arga dan hidupnya sudah lebih mirip di neraka. Aku ingin isi surat ini direvisi. Maira mengatakannya dengan lantang sambil menaruh dokumen perjanjian tersebut di atas meja Arga. Apa begini didikan kedua orang tuamu yang masih merupakan darah biru itu, Maira? Sinaknya saja kamu mengganggu suamimu yang sedang bekerja lalu bersikap tidak sopan. Jangan bawa-bawa kedua orang tuaku, ya? Desis Maira marah. Pernikahan ini ada karena paksaan ayahmu. Apa kamu lupa? Ejek Arga. Kak, aku bahkan sudah meminta kakak membatalkan pernikahan ini kemarin. Justru kakak sendiri yang memaksaku supaya setuju. Bela Maira. Tetap saja kita melakukan ini semua demi ayahmu, bukan? Papa juga menginginkan kita menikah, bukan? Ya, dan itu semua karenamu. Karena keluargamu. Bentak Arga. Aku nggak ngerti apa yang kakak maksud. Arga maju mendekati Maira membuat Maira mundur beberapa langkah ke belakang. Tatapan Arga sudah mirip singa kelaparan yang siap menerkam musuhnya. Maira terus mundur sampai ia terkungkung tembok kokoh di belakangnya. Arga mencengkram leher Maira membuat Maira sulit bernapas. Aku tahu kalau hilangnya Alana nggak lepas karena ulah keluarga kamu. Maira! Tangan Maira berusaha menjauhkan tangan Arga, namun tenaga suaminya jelas bukan tandingannya. Keluarga kamu sudah membuat kekasihku menderita. Mulai dari sekarang aku yang akan membuatmu menderita. Ancam Arga membuat Maira ketakutan. Ia lanjut berkata, tanda tangani surat itu secepatnya atau kamu gak akan pernah bisa melihat wajah orang tuamu lagi. Bab keempat. Ma, ini minumannya. Silakan diminum, Ma. Ucap Maira dengan sungkan. Sebelumnya memang mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Tapi kali ini status Maira sudah berbeda dengan sebelumnya. Ia adalah menantu wanita cantik di depannya. Terima kasih, sayang. Maaf ya, Mama jadi ngerepotin. Ucap Mama Dara tulus kemudian melanjutkan. Arga mana, Maira? Kok dari tadi Mama belum melihat dia, ya? Itu mah, Kak Arga kerja. Tadi Kak Arga bilang kalau lagi ada tender besar yang harus mereka menangkan. Ucap Maira asal untuk menenangkan mama mertuanya. Ia tidak bisa memberitahukan hal yang sebenarnya pada mamanya karena Arga sudah melarangnya mengatakan hal demikian pada siapapun tak terkecuali orang tua mereka masing-masing. Aduh, Arga gak asik banget deh. Masa habis nikah malah ninggalin istrinya yang cantik gini di rumah sendirian. Maira hanya tersenyum kikuk mendengar ucapan mertuanya. Gak apa-apa, Ma. Maira ngerti kok kalau Kak Arga memang sibuk. Mama Dara menaruh cangkir tehnya lalu menghadap pada Maira dengan wajah yang agak murung. Mama tahu kalau ini pasti berat untuk kamu. Mama juga gak pernah menyangka kalau akhirnya anak Mama harus menikah selain dengan Alana. Mama Dara mendesah kemudian kembali melanjutkan. Mama minta tolong sama kamu untuk sabar dengan Arga, ya. Arga bukan orang yang mudah apalagi selama ini anak Mama begitu mencintai Alana. Mama berharap agar sampai kapanpun kamu gak akan menyerah sama rumah tangga kalian. Maira menatap mama mertuanya dengan tatapan terharu. Ia beberapa kali mengerjapkan mata demi menghalau jatuhnya air mata kembali. Pernikahan ini bagaimanapun asal-usulnya tetaplah sudah menjadi suatu hal yang sah baik di mata agama maupun di mata hukum. Mama dan Papa juga akan bantu untuk menasihati Arga. Tapi, Mama minta tolong ya sayang karena seorang istri adalah pilar untuk suaminya. Kamu yang jauh lebih memiliki hak atas Arga saat ini. Ujar Mama Dara. Setelah kedatangan mama mertuanya siang tadi, Maira banyak menghabiskan waktu merenung di kolam renang. Sebentar lagi suaminya pasti akan pulang, tapi ia seolah tidak memiliki tenaga untuk kembali menghadapi Kak Arga. Maira menghembuskan napas kasar berkali-kali. Andai saja orang tua mereka tahu jika Arga justru menempatkan Maira pada posisi yang paling sulit. Lamunan Maira buyar ketika Bitinah memberitahunya jika Arga sudah pulang. Maira buru-buru menghampiri suaminya. Mas, sudah pulang? Arga hanya mengangkat sebelah alisnya tanda tak mengerti kenapa Maira mengganti panggilan untuk dirinya. Sementara Bitinah tersenyum menyangka jika majikannya begitu harmonis dan romantis. Arga diam saja tidak menanggapi pertanyaan Maira lalu memberikan aba-aba pada istrinya untuk mengikutinya ke kamar. Kenapa tiba-tiba manggil saya, Mas? Tanya Arga dingin. Itu Mas ngikutin apa kata Mama? Jawab Maira terbata-bata. Mama tadi kesini. Maira hanya mengangguk. Secara mendadak tubuh tegap Arga sudah menjulang tinggi di hadapan Maira lalu mencengkeram kedua pipinya. Mamas? Panggil Maira takut. Jangan panggil saya dengan sebutan itu.
Saya muak mendengarnya, bentak Arga. Iya, Kak. Apa kamu kasih tahu Mama tentang surat perjanjian itu? Myra dapat merasakan pipinya nyeri karena tekanan yang diberikan Arga. Ia berusaha keras untuk menggeleng sebagai jawaban atas pertanyaan Arga. Kakak lepasin. Sakit. Rintih Myra. Air matanya sudah turun. Dengerin saya baik-baik. Jangan pernah sekalipun kamu bilang orang lain atau... Arga mengeluarkan sebuah pisau kecil dari saku celananya. Myra semakin ketakutan melihat Arga memain-mainkan pisau itu tepat di depan wajahnya. Setelah puas melihat wajah bias Myra, Arga melepaskan cengkeramannya. Sementara Myra langsung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Saya nggak main-main dengan ucapan saya, Myra. Kamu di sini itu hanya sebagai peran pengganti saja. Kamu bisa bersikap baik di depan kedua orang tua saya, tapi ingat di belakang mereka tidak perlu bersikap layaknya istri yang sebenarnya. Arga mendorong tubuh Myra ke samping sebelum keluar kamar. Myra merasakan tubuhnya menabrak ujung ranjang tempat tidur. Myra terbangun dari tidurnya karena merasakan perutnya begitu lapar. Ia memutuskan untuk ke dapur. Mungkin saja ada yang bisa ia makan, pikirnya. Setelah jam 7 malam, Myra hanya akan tinggal berdua dengan Arga di rumah besar ini. Karena Bitinah tidak menginap di sana. Tentu saja hal itu bermaksud agar Bitinah tidak curiga dengan pernikahan majikannya. Suaminya seperti sudah merencanakan semua ini dengan matang. Myra membuka kulkas dan melihat beberapa bahan. Ia akhirnya membuat nasi goreng. Karena ia belum sempat belanja bulanan, maka bahan yang tersisa hanya bisa untuk membuat satu porsi saja, itu pun dalam porsi yang sedikit. Myra baru saja hendak menyuap nasi goreng buatannya ketika ia melihat suaminya sudah bergabung duduk di meja makan dengannya. Wajah suaminya begitu kaku. Makan, Kak? Tawar Myra. Saya lapar. Ucapan suaminya membuat Myra mengurungkan niat untuk menikmati satu porsi nasi goreng buatannya itu. Ia mendorong piring itu ke depan Arga. Ini untuk Kak Arga aja, ucap Myra. Tanpa basa-basi Arga langsung memakan nasi goreng tersebut. Tidak butuh waktu lama, nasi goreng buatan Myra sudah tandas. Myra menelan ludah karena ia semakin merasakan cacing di perutnya meronta-ronta ingin memakan sesuatu. Selesai makan, Arga langsung berbalik naik ke atas bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, termasuk berterima kasih pada Myra yang menolongnya dari kelaparan tengah malam. Myra menghela napas sabar.